Baik, yang kelima ya. Kelima dan keenam ini sangat terkait erat. Yang kelima adalah kedudukan suami lebih tinggi daripada kedudukan istri. Jadi nomor 5 dan 6 harus kita tulis, gabung bareng. Penjelasannya pun demikian. Nomor 5, kedudukan suami itu lebih tinggi daripada kedudukan istri. Nomor 5 ya. Sekaligus tulis nomor 6. Tanggung jawab suami lebih besar daripada tanggung jawab istri. Jadi nomor 5 dan nomor 6 itu jangan dipisahkan. Suami lebih berhak daripada istri. Enggak. Tapi ingat juga, suami pun tanggung jawabnya lebih besar daripada suami. Daripada istri. Biar nggak ngantuk. Sudah siang. Thayyib. Karena kebanyakan kita ikhwati fillah laki-laki fitrahnya memang demikian, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fitrahnya itu selalu menganggap dirinya lebih tinggi. Lebih dan lebih dari wanita, dari orang lain. Kalau hanya melihat dari sisi pandang seperti ini salah. Tapi harus disertakan juga bahwa dengan kedudukan saya yang lebih tinggi, maka tanggung jawab saya pun lebih besar. Baik buruknya keluarga, istri dan anak-anak itu tergantung kepada suami dan orang tua. Dalilnya adalah hadis. Baik, nomor 5 terlebih dahulu ya. Nomor 5, bahwasanya kedudukan suami lebih tinggi daripada kedudukan istri. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Al-Baqarah 228. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walirrijali 'alaihinna darajah." Walirrijali 'alaihinna darajah. Laki-laki memiliki hak yang lebih tinggi daripada wanita sederajat. Jadi laki-laki kedudukannya lebih tinggi daripada perempuan, artinya suami haknya lebih agung daripada hak istri. Berdasarkan ayat tadi. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, Al-Bazzar dan yang lain, dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani hasanan sahih, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Ata rajulun bi ibnatihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Sa'id, salah seorang sahabat pernah membawa putrinya menemui Nabi. Faqala inna ibnati hadhihi abad an tatazawwaj. Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, putriku ini enggak mau menikah. Putriku tidak mau untuk menikah." Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ati'i abaki." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taati apa keinginan ayahmu. Kamu harus taat kepada ayahmu." Faqalat, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi la atazawwaju hatta tukhbirani ma haqqu zawji 'ala zawjati." Kata wanita tersebut, salah seorang putri sahabat, "Demi Allah, zat yang mengutusmu dengan kebenaran ya Rasul, saya tidak akan menikah sampai Anda memberitahukan kepadaku apakah hak suami yang harus dikerjakan oleh istrinya." Maka Nabi Muhammad alaihi salam, artinya wanita tadi tidak mau menikah sebelum memahami hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. Paham? Artinya punya alasan. Menolak untuk menikah punya alasan karena belum memahami apa itu hak suami, apa itu hak istri, kewajiban suami, kewajiban istri. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjawab, "Haqquz zauji 'ala zaujati." Hak seorang suami yang harus dikerjakan oleh istrinya. "Lau kanat bihi qurhatun falahasatha aw intathara min kharahu sadidan aw daman thumma ibtala'athu ma addat haqqahu." Kata Nabi, hak suami yang harus dikerjakan istri, seandainya, ingat ini ucapan Nabi, seandainya
suaminya terluka, kemudian seandainya suaminya terluka, dia siap untuk menjilatnya, kata Nabi. Atau ketika keluar dari lubang, kalau seandainya ya, keluar dari lubang hidungnya nanah atau darah, dia siap untuk menelannya. Itu pun seorang istri belum bisa dikatakan menunaikan hak suami. Hadis dikatakan oleh Syekh Al-Albani hasanun sahih. Artinya betapa beratnya, betapa tingginya hak seorang suami yang harus diperhatikan oleh istrinya. Nah, setelah itu sahabat tersebut kemudian menikahkan anaknya. Nah, berbeda dengan kisahnya Julaibib radhiyallahu ta'ala anhu. Saya yakin banyak sekali salafiyin yang ingin sekali seperti sahabat Julaibib. Apa itu ceritanya? Siapa itu sahabat Julaibib? Baiklah, saya ceritakan. Julaibib adalah salah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Disebutkan dalam biografi Julaibib radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya bentuk fisik beliau itu tidak menjanjikan. Wajahnya pun kurang menawan. Artinya secara fisik banyak orang yang tidak suka. Tapi Julaibib adalah sahabat yang dicintai Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak sekali sahabat yang tidak mau menikahkan putrinya dengan Julaibib. Nggak mau, karena bentuk fisik Julaibib radhiyallahu ta'ala anhu. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW yang mencarikan istri untuk Julaibib. Akhirnya Nabi Muhammad SAW datang ke sebuah keluarga Ansar, meminang putri mereka untuk Julaibib. Tetapi Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan pinangan tidak menceritakan siapa laki-lakinya. Saya ingin menikahkan salah seorang sahabatku dengan putri kalian. Diterima, senang. Iya, Rasul. Setelah itu sebagai keluarga, seorang tua kan bertanya, siapa dia yang Anda maksud ya Rasul? Sudah 1 jam 24 menit ternyata. Tak hitung loh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Julaibib, oh, tidak jadi. Padahal sudah diterima tadi. Tidak jadi ya Rasul. Ya sudah, tidak jadi. Begitu. Setelah Rasul kembali, putrinya keluar dari kamar. Bapak ini gimana? Tawaran Rasul kok ditolak? Makanya saya katakan tadi banyak salafiyin ingin seperti Julaibib ini. Ya kan, Abdurrahman? Iya. Banyak. Anaknya memang terkenal cantik, pinter, gitu. Artinya 4 kriteria yang sudah disebutkan tadi ada di situ. Kata putrinya, Bapak kok ditolak tawaran Rasul? Apa yang ditawarkan Rasul pasti baik. Gitu kata anaknya. Nah, terus gimana? Susul kembali Rasul, katakan saya terima pinangannya. Wah, makanya tadi saya katakan banyak salafin seperti itu. Gimana Bayu? Khair insyaallah. Akhirnya orang tuanya pun menyusul. Menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, putri kami mau ya Rasul. Sudah dinikahkan. Sudah dinikahkan. Akad nikah selesai. Sudah selesai akad nikah, resmi suami istri. Ternyata ada panggilan jihad. Perang, belum kumpul ini. Julaibib istri, panggilan Rasul. Panggilan Rasul, sudah berangkat meninggal dalam perang Uhud. Belum kumpul loh ini. Masih baru sekedar akad, saya terima nikahnya sepasang suami istri. Kalau yang penggalan terakhir ini banyak gak salafin yang pengen seperti itu? Maunya enak dewe. Kalau pengen niru Julaibib, yang berangan-angan seperti Julaibib, jangan setengah-setengah, dari awal sampai akhir seperti itu. Akhirnya di Julaibib sudah, saya ikuti panggilan Rasul. Berperang itu kan tidak mungkin. Hari ini jam ini diumumkan terus jam ini juga berangkat kan tidak, butuh persiapan kan. Butuh persiapan waktu, sehingga sudah istrinya ditinggalkan. Istri yang salihah tadi ditinggalkan. Perang. Selesai perang Uhud, kata Nabi, kalian merasa kehilangan seseorang? Iya Rasul, siapa? Sebutkan. Semuanya sudah disebutkan kata Nabi, tapi saya kehilangan Julaibib ini. Mana Julaibib? Akhirnya Julaibib ditemukan dalam keadaan banyak luka-luka. Nabi Muhammad SAW kemudian memangku Julaibib radhiyallahu ta'ala, kemudian menjanjikan untuk menjadi saksi pada hari kiamat nanti.
kepada para sahabatnya yang telah meninggal pada hari tersebut. Ini selingan saja. Banyak nggak salafiyin yang pengen seperti ini? Nggak ditolak gitu loh. Langsung, kalau melamar langsung diterima. Baik. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan kaidah kelima adalah hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik, riwayat Al-Imam Ahmad dan Al-Bazzar, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasluhu li basharin an yasjuda li basharin. Walau salaha li basharin an yasjuda li basharin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li idhami haqqihi 'alaiha. Law kana min qadamihi ila mafriq ra'sihi kurhatun tanbadisu bil qayh was sadid thumma istaqbalathu falahasathu ma addat haqqahu. Kata Nabi, seorang manusia itu tidak boleh sujud kepada orang lain. Seandainya boleh manusia itu sujud kepada manusia yang lain, pasti akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Karena betapa besar hak suaminya. Seandainya dari telapak kaki sampai ujung kepala suami terdapat luka yang mengeluarkan nanah dan darah, kemudian sang istri menjilat, kemudian menelan, seandainya loh ini, artinya tidak bisa dijadikan hukum sehingga boleh menelan nanah, tidak. Ini seandainya kata Nabi. Tentu sang istri tersebut belum bisa dikatakan menunaikan hak suami, untuk menunjukkan betapa besarnya hak suami. Nah, kemudian dalil yang ketiga, yang terakhir untuk kaidah kelima ini, hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum birijalikum fil jannah, maukah kalian aku beritahu tentang penduduk laki-laki di surga? Qulna bala ya Rasulullah. Mereka menjawab, tentu mau ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad alaihi salam, an-nabiyyu fil jannah, seorang nabi itu dalam surga. Was-siddiqu fil jannah, orang yang siddiq, selalu jujur, itu ada dalam surga. War-rajulu yazuru akhahu fi nahiyatil misra, la yazuruhu illa lillahi fil jannah. Seseorang yang berkunjung kepada saudaranya di tempat yang jauh, dia tidak mengunjunginya kecuali karena Allah, pasti masuk dalam surga. Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah, maukah kalian aku beritahu tentang wanita penduduk surga? Qulna bala ya Rasulullah, kami menjawab benar ya Rasulullah, kami ingin. Kata Nabi, kullu wadudin waludin, setiap wanita yang selalu memberikan dan menampakkan cinta kepada suaminya, yang memberikan keturunan untuk suaminya. Idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadaba au ghadiba zawjuha, qalat hadhihi yadi fi yadik, la aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Wanita yang baik itu apabila suaminya marah atau dia yang marah, istri yang marah, suami yang marah, dia datang menemui suaminya, dia letakkan telapak tangannya di atas telapak tangan suaminya, kemudian mengatakan, la aktahilu bi ghamdin hatta tarda, saya tidak akan menggunakan perhiasan, saya tidak akan makan, minum dan sebagainya sebelum kamu memaafkan kesalahanku. Bayangkan kata Nabi, istrinya yang marah, istri yang marah, istri yang berbuat salah, nah, dan sebagainya. Dia datang menemui suaminya, ini tanganku, saya belum bisa tidur tenang sebelum kamu maafkan saya. Nah, oleh karena itu hadis-hadis ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan suami dibandingkan kedudukan istri. Kemudian yang terakhir, insyaallah dalam kesempatan siang hari ini adalah poin yang keberapa? Ke-6, bahwa tanggung jawab suami lebih besar daripada tanggung jawab istri. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kemudian di dalam hadis tersebut dikatakan, war rajulu ra'in
fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki, kata Nabi, adalah seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Dan dia akan diminta tanggung jawab atas kepemimpinan yang ia pegang di dalam rumah tangga tersebut. Artinya baik buruknya rumah tangga itu terkait erat dengan kepemimpinan seorang ayah, seorang suami. Yang kelima tadi, poin kelima, jangan dipisahkan dengan poin yang keenam. Memang kedudukan suami itu sangat tinggi, tapi perlu diingat bahwa baik buruknya istri, kita yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita melihat istri berbuat salah, begini dan begitu, menyimpang sana sini, pada hari kiamat nanti yang akan dimintai pertanggungjawabannya adalah kita, karena kita adalah pemimpin. Demikian juga di antara dalil untuk poin yang keenam ini adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34. Surat An-Nisa ayat 34. An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin untuk wanita. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini, ay ar-rajulu qayyimun 'alal mar'ah. Seorang suami, ayah adalah pengatur dalam rumah tangga. Ay huwa ra'isuha. Suami adalah pemimpin, wa kabiruha, pembesarnya, wal hakimu 'alaiha, yang menentukan arah rumah tangga, wa mu'addibuha idza wajjat, dialah suami yang bertugas untuk meluruskan istri ketika dia menyimpang. Nah, artinya barakallahu fiikum, sekali lagi baik buruknya istri tanggung jawabnya ada di pundak kita. Jadi jangan mikir, saya ini suami, gitu. Kata Rasul, seandainya seorang laki-laki, seseorang itu boleh sujud pada orang lain, istri yang harus sujud sama suami. Itu terus yang diulang-ulang. Gitu. Maksudnya begini, ketika seorang istri lalai di dalam melaksanakan kewajibannya. Saya berikan contoh kasus. Seorang istri lalai dalam tugasnya, sehingga suaminya tersinggung, marah. Tugasnya tidak memuaskan suami. Suaminya marah. Kamu ini kewajiban terhadap suami itu besar sekali. Kata Rasul dalam hadits yang disahihkan Syekh Al-Albani, udah hafalkan semua tadi. Dalam hadits yang disahihkan Syekh Al-Albani, riwayat Ahmad coba. Seandainya sekujur tubuh saya ini luka semuanya, kamu jilat, belum tentu kamu bisa melaksanakan tugas dan kewajibanmu. Harus diingat poin yang keenam. Istrimu sampai lalai seperti itu, tanggung jawab siapa? Salah sendiri. Kenapa tidak mendidik istri? Berarti selama ini kita tidak memperhatikan pendidikan istri. Jangan salahkan istri yang berbuat salah. Jangan salahkan istri yang menyimpang. Salahkan diri sendiri. Kenapa kita tidak bisa membimbing dia untuk tetap jalan yang lurus? Salahkan diri sendiri yang tidak bisa mendidik dia untuk selalu ingat kepada tugas dan kewajibannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Umpamanya barakallahu fikum, punya anak kecil, buang air kecil. Buang air kecil di rumah, najisnya sana sini, suaminya marah. Enggak tahu apa kalau air kencing bayi itu najis. Ini sudah umur 1 tahun ini kayak gini kamu. Wah, istri aja enggak pernah diajak taklim, tahu dari mana kalau kencing bayi itu najis apa enggak? Iya kan? Melu taklim ngurusui wae. Wes dandanane suwe. Nek wis ketemu karo kancane yo ngobrol ngrumpi, wayahe mulih ditunggu-tunggu ora metu-metu, sudah. Benar enggak? Ya. Kenapa poin ini saya letakkan pada poin yang terakhir? Untuk mengingatkan bahwasanya baik buruknya keluarga itu tergantung kita sebagai suami. Artinya kalau keluarga itu tidak baik, tidak harmonis, jangan salahkan anggota keluarga yang lain dulu. Salahkan kita. Oh, ternyata kita selama ini kurang memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan, kurang di dalam membimbing dan seterusnya. Coba kalau kita bisa membimbing istri kita, anak-anak kita setiap hari, kan bagus. Istriku, seorang istri begini dalilnya seperti ini. Oh begitu ya, iya. Sudah.
Dikit-dikit dimarahin, dikit-dikit dimarahin.